Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada podcast kali ini saya kedatangan Mas Halili dan kali ini saya mau tahu bagaimana cara mencintai pekerjaan, karena yang saya tahu Mas Halili ini cukup lama menekuni satu bidang sampai kemudian berhasil. Mas Halili sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, Mas Halili, saya mau tanya bagaimana proses awal Mas Halili itu mendapatkan pekerjaan dulu? Dari proses awal saya ikut pekerjaan di perusahaan itu, yang pertama saya diajak teman dulu. Diajak teman, suruh Berarti itu ngelamar. posisinya setelah lulus kuliah? Setelah lulus diajak teman ngelamar jadi marketing di suatu perusahaan MNC Sky Vision waktu dulu. Itu pertama kali saya bekerja. Prabola lah, TV berbayar. Iya, Prabola, belajar di mana ilmu marketing sebenarnya. Kalau di bangku kuliah kan cuma teori aja, Pak. Teori, Sebenarnya betul. aja. Saya terjun langsung selama 1 tahun di dunia TV lah, seperti itu. Prabola lah, Prabola. semacam berbayar gitu. Di situ saya banyak belajar, Pak. Banyak belajar, Ya, banyak teman. belajar, banyak teman, terus cara komunikasi ke orang. Ya awalnya minder juga, namanya juga bagian proses kan. Padahal di masa kuliah juga sudah diajarkan. Udah tentang diajarkan. komunikasi Cuma bisnis ketika ya, Mas? komunikasi bisnis sudah belajar, terus ketika terjun ke lapangan itu beda, Pak. Beda lagi. Beda Jadi lagi. harus belajar lagi. Harus ya, Mas, belajar lagi. Minder, Pak, ketemu sama orang yang lebih tua, yang lebih cantik lagi. Itu minder. Nah, itu kan. Lebih pintar juga. Lebih pintar juga kan. Jadi setelah 1 tahun saya pindah, diajak lagi sama temen saya, suruh pindah ke marketing otomotif. Siap lagi, Master. Terus setelah itu saya ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih tetap di marketing otomotif. Waktu saya masuk ke dunia otomotif ini saya dilecehkan, Pak. Gimana itu, Mas? Dilecehkan sama senior-senior saya. Kuat apa enggak ini? Jadi taruhan saya. Lek sampai kuat kerja selama 1 bulan saya dibayar 1 juta, Pak, seperti itu. Di challenge ya. Di challenge sama senior. Iya. Kira-kira anak ini sanggup enggak? Iya. Maksudnya kuat bertahan lama apa enggak, seperti itu. Bahkan sampai ya kalau kuat 1 bulan dibayar 1 juta. Saya tepis isu itu. Saya sampai 1 tahun, Pak. Berarti kan malu senior-senior saya itu. Dan saya sudah bilang ke senior saya, urusan mental ya mohon maaf, saya lebih jago, seperti itu. Saya bisa bilang ke senior, ya bisa diadu. Cuman urusan uang masih menata seperti itu. Baik teman-teman, ini menarik cerita dari Mas Halili ini karena memang saya tahu betul bagaimana perjuangannya, dan dulu pernah ngontrak bareng gitu, ya makan bareng lah. Saya tahu betul perjuangannya dan alhamdulillah kurang lebih ya, jadi di pekerjaan terakhir itu belasan tahun udah. Iya, belasan tahun. Dan saya kira belasan tahun, 11 atau di atasnya itu kan bukan waktu yang sebentar, Mas. Iya, betul. Ini saya berkaca ke pengalaman saya. Iya. Saya mentok bekerja itu di salah satu perbankan hanya bertahan 5 tahun. Betul. Situasinya banyak, ada godaan mau pengen usaha gitu ya, Mas Lili. Kemudian karena di posisi waktu itu di perbankan juga masih outsourcing. Menjadi pertimbangan, sehingga oke lah, ini toh juga tidak ada jenjang karir, sehingga saya putuskan saya tidak lanjut, kemudian fokus usaha, seperti itu, Mas Halili. Nah, yang pasti Mas Halili selama 11 tahun atau 12 tahun ini, bahkan kalau dihitung sama pekerjaan yang sebelumnya ada 15 tahunan ya, Mas ya? Enggak, ada 12 lah, Pak. 12 tahunan gitu ya, Mas ya. Nah, itu bukan persoalan yang sebentar, dan saya yakin banyak lika-liku gitu, Mas Halili. Nah, yang paling diingat lika-liku perjuangannya Mas Halili itu di
Masa apa waktu itu, Mas? Waktu saya itu namanya kan saya marketing lapangan sebenarnya kan Pak. Lika-liku ya banyak lah. Pasti kena hujan ketika ketemu user seperti itu kan. Terus masalah mental juga, apalagi senior-senior ya bilangnya seperti itu kan dulu. Jadi Itu sedikitnya ke menjadi pressure ya, Mas? ya pressure itu menjadi suatu motivasi buat saya buat membuktikan urusan mental itu saya pasti bisa seperti itu. Cuma kendalanya masalah uang masih nata seperti itu Pak ya. Terus dengan berjalannya waktu saya masih ingat kata-kata senior saya dulu itu yang menjadi ya buat curhat lah. Selama kamu masih jadi anak perantau, jangan sampai lupa kamu tetap berdoa, terus minta restu orang tuamu. Bisa itu manfaatkan pekerjaan yang ada dulu seperti itu. Semaksimal mungkin gitu ya. mungkin. Iya Mas, ini kalau berkaca dengan pengalaman saya ini kan saya juga mendernya gini. Artinya saya mungkin masuk kategori yang mungkin kurang bersyukur juga Betul, gitu kurang ya. bersyukur. Karena ada banyak di luar sana yang menginginkan posisi kita, pekerjaan kita Betul. sekarang, sementara saya mungkin wis lah tak cari pekerjaan lain. Saya sering seperti itu, bahkan kurang lebih 3 sampai 4 perusahaan ke sekarang. Intinya tidak bertahan lama. Dan bagaimana Mas Halili mensyukuri pekerjaan itu? Kalau saya itu sebenarnya bicara lika-liku pekerjaan itu pasti ada kan. Urusan sumpek, terus Kes sama teman pasti ada. Atasan pasti ada lah. Cuman tergantung ya cara bawa diri sendiri aja sebenarnya. Pembawaannya seperti itu. Terus ya kembali niatkan ibadah aja sebenarnya, udah selesai sebenarnya. Jadi cara bersyukurnya itu ya dibalikan ke itu dan doa orang tua itu tadi Mas ya. Seperti itu. Ini menarik Mas. Problem dengan teman pekerjaan ataupun dengan nasabah bahkan dengan atasan itu pasti ada gitu Mas. Pasti ada. Nah, yang mungkin ada trouble yang mungkin bisa disikapin sama Mas Halili itu mungkin ada yang bisa diceritakan Mas? Kalau saya pribadi itu ketika cara menghadapi teman yang mungkin tidak sepemahaman dengan kita atau atasan. Kalau ya biasa. Kalau seperti itu ya kita ketika ada teman seperti itu ya kita cari teman yang lebih satu frekuensi seperti itu. Kan dalam satu tim kan ada banyak orang ini. Banyak orang betul. Jadi kita ngikutin aja dulu sama yang satu frekuensi. Intinya bagaimana kita itu untuk mencapai target tim itu tersendiri seperti itu. Dan target personalnya juga itu dapat seperti itu. Dan menarik Mas Halili. Nah, berarti ada hubungannya enggak dengan jangan baper? Ya pastilah, jangan terlalu baper lah, ikut orang kok terlalu baper seperti itu. Itu bisa diceritakan Mas Halili kemudian bisa mental terbentuk tidak baper itu kan bukan, itu saya rasa itu skill Mas Halili. Betul. Gitu. Saya pribadi itu cara menyikapi kayak gitu itu ya intinya kerja ala SOP aja, kita nggak terlalu aneh-aneh dan jalani aja selama dia nggak terlalu ngusik awak dewe, ya udah selesai jalan aja seperti itu. Nah, Mas Halili, untuk teman-teman yang saat ini mungkin pesannya ya Mas ya. Teman-teman yang nonton yang sedang berjuang mungkin masih cari pekerjaan atau bahkan mungkin sudah pernah bekerja kemudian masih mencari lagi, ada pesan apa Mas Halili? Kalau pesan saya itu selama masih dikasih kesempatan untuk bekerja, nikmati proses itu sampai proses itu bisa menghasilkan nikmat yang luar biasa untuk dirinya seperti diri itu. Dan keluarga seperti itu. Nah Mas Halili juga ini penting tadi menyinggung tentang doa orang tua itu Mas Halili. Itu bisa diceritakan Mas Halili? Kalau saya pribadi itu Tuhan kedua itu orang tua. Saya punya keyakinan ketika orang tua merestui dalam suatu pekerjaan, insya Allah pasti lancar Pak.
dilancarkan le urusan pekerjaan seperti itu. Nah, karena mungkin ada banyak juga yang mungkin hubungannya kurang baik, kita bisa perbaiki. menghambat seperti itu. Berarti doa orang tua juga menjadi kunci keberhasilan gitu ya Mas Halili. Nah, ada banyak juga persoalan Mas Halili tentang pekerjaan itu tidak pernah dengar gak Mas Halili? Tidak sesuai dengan passion seperti itu. Oh, tidak sesuai passion. Jadi katakanlah hobi ataupun keilmuannya katakanlah marketing atau peternakan tapi kerjanya di marketing atau bagaimana. Itu pandangan Mas Halili bagaimana? Kalau saya pribadi itu namanya juga ikut orang ya. Meskipun gak sesuai fashion, udah di job desk-kan sesuai pekerjaannya, ya kita harus belajar seperti itu, cepat adaptasi. Namanya juga ikut orang kan seperti itu. Dipaksa kalau perlu ya Mas ya. Harus dipaksa. Ini bukan masalah teori lagi Pak. Ini lapangan pekerjaan, kerja ini pasti ini. Betul. Kita kerja kita dapat bayaran seperti itu. Kalau kamu bisa menguntungkan perusahaan, mungkin perusahaan akan memberikan reward, betul. Atau sebaliknya kemudian didepak seperti ya Mas. Pasti dibuang seperti itu. Nah, untuk Mas Halili, fenomena sekarang itu kan Gen Z terutamanya itu Mas Halili tentang pekerjaan itu mungkin tidak seperti masanya saya. Betul. Yang dimana menjadi karyawan bank, menjadi karyawan BUMN ataupun yang baik PNS dan TNI gitu ya, bukan cita-cita utama seperti itu. Karena banyak yang katanya maksudnya entah di TikTok, di YouTube gitu-gitu ada yang sukses di freelance. Gitu. Itu Mas Halili gimana melihat fenomena itu? Iya, karena udah berubah kan. Zamannya sudah beda, ya kita harus cepat adaptasi juga dengan ya pola-pola kerjanya seperti itu. Model kerjanya harus ditiru juga seperti itu. Kan sekarang udah canggih Pak. Dulu kan marketing kan door to door. Betul. Door to door. Sekarang harus cetak brosur. Sekarang kan banyak media tinggal goreng bagaimana Anda mendapatkan user seperti itu. Ini tantangan atau peluang yang sangat besar menurut Mas Halili? Iya, menjadi tantangan juga bisa, karena kalau kita nggak cepat adaptasi dengan kemajuan teknologi, kita terlambat Pak, tertinggal sama anak Gen Z yang sekarang seperti itu. Urusan marketing, cara komunikasi kan nanti sambil jalan bisa dipelajari seperti itu. Cuma yang pasti cara mungkin yang bisa dipetik sama saya khususnya umumnya mungkin bagi teman-teman yang menonton, bagaimana cara menjalani sebuah pekerjaan itu tadi. Mas Halili itu walaupun di challenge sama seniornya, Mas Halili tetap bangkit dan maksudnya tidak minder gitu. Bahkan challenge itu ataupun tantangan itu dijadikan motivasi seperti itu. Dan juga Mas Halili menyinggung bagaimana restu orang tua ataupun doa dari orang tua itu sangat penting juga. Dan di pertemanan pekerjaan itu pasti tidak 100% itu satu visi, artinya pasti ada yang toksis, yang pasti ada. Jadi kata Mas Halili tadi itu teman-teman yang kayak gitu itu ya dihindarin gitu. Artinya jangan terjerumus ke teman yang kayak gitu, yang vibesnya kurang positif. Betul. Gitu ya, Mas Halili. Artinya Mas Halili menghindari sehingga Mas Halili masih dan menurut saya cukup berhasil karena 11 tahun itu bukan waktu yang sedikit di satu perusahaan gitu. Contoh nyata ini ya, saya sudah 3-4 perusahaan yang sudah ganti-ganti gitu ya. Nah teman-teman yang sekarang lagi berjuang mencari pekerjaan, khususnya baru lulus mungkin ataupun saat ini sudah bekerja tapi pikirannya itu kayak bingung mau berhenti, itu kalau setelah ngobrol ini dipikir-pikir lagi teman, karena
mencari pekerjaan itu tidaklah mudah, sementara kebutuhan terus meningkat, harga tanah apalagi meningkat gitu ya Mas Halili. Dan terakhir Mas Halili, jika tips sukses bagi teman-teman yang berusaha, ya maksudnya yang agar bekerja itu bukan cuma untuk bertahan hidup aja gitu Mas Halili, biar Ya, punya aset. ya kalau saya ya tetap cintai pekerjaan itu, nikmati prosesnya. Pasti suatu pekerjaan itu akan menghasilkan nikmat tersendiri, Pak. Seperti itu. Dan jangan lupa tetap minta doa restu orang tua dan tetap berdoa lah sama yang Maha Kuasa seperti itu. Semuanya kan tak lepas dari situ sebenarnya. Ya urusan pekerjaan namanya juga proses kan, nikmati aja dulu prosesnya. Pasti suatu saat pasti akan menghasilkan proses itu, hasil dari proses itu seperti itu. Siap. Investasi itu penting Mas Halili. Investasi juga penting. Yang relevan ataupun yang paling tidak risiko sekarang bagi pekerja UMR lah. Investasi apa Mas Halili? Investasi rumah Tanah sama berarti ya. Iya. Nah, baik teman-teman, itu aja podcast kali ini. Mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat ke teman-teman. Jika ada pertanyaan ataupun ide-ide untuk tema selanjutnya ataupun bintang tamu selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih Mas Halili. Ya, sama-sama. Semoga sehat dan lancar selalu Mas Halili. Ya.